Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda semuanya. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Mudah-mudahan Anda sehat selalu. Untuk materi kita kali ini, kita bertemu lagi dengan Ibu Ratna Dewi dari SMP 10 Padang. Kita akan belajar mengenai materi konflik sosial dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi konflik sosial yang ada di masyarakat. Silakan Ananda pelajari video yang akan Ibu jelaskan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita kali ini, Ananda kelas 8 yaitu konflik sosial mata pelajaran IPS. Ketemu lagi dengan Ibu Ratna Dewi. Kita lihat konflik sosial. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi berbagai konflik dalam masyarakat, mendeskripsikan sebab-sebab konflik, kemudian mendeskripsikan faktor pendorong integrasi sosial. Kita lihat bagian materi kita, konflik pengertiannya, faktor penyebabnya, kemudian bentuk konflik, kemudian konflik dan integrasi sosial, konflik dan kekerasan, teori kekerasan dan cara pengendalian konflik dan kekerasan, kemudian bentuk integrasi sosial, pengertiannya, faktor pendorong integrasi. Lanjut ya Nanda. Pengertian konflik. Kita lihat pengertian konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin configure, yang artinya saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sederhana, konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan. Kemudian secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan ciri badania, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Kita lanjut ya Nanda. Pengertian konflik menurut para ahli. Menurut Sujono Skanto, konflik adalah proses memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan disertakan ancaman atau kekerasan. Kemudian menurut Lewis Althusser, konflik adalah perjuangan nilai kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Kemudian menurut Gilin, konflik adalah proses interaksi yang berlawanan atau oppositional proses. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Dan menurut bahasa Latin, configure, artinya saling memukul. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu ini bisa berupa perbedaan dalam perasaan, bisa juga dalam pendirian, maupun perbedaan pendapat. Kita tahu bahwa setiap orang itu tidak sama. Manusia itu makhluk yang unik dan istimewa. Tidak pernah ada persamaan yang baku antara individu dan lainnya. Bahkan saudara kembar pun tidak pernah sama. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Karena ketika kita menjalani interaksi sosial, tidak mungkin seseorang itu selalu sejalan dengan yang lainnya. Seperti perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, pola pikir, dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua penyebab terjadinya konflik sosial ya Nanda, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini dapat mempengaruhi pola pemikiran
dan tingkah laku individu dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Jadi kita tahu bahwa setiap kebudayaan mempunyai bermacam-macam keragaman adat, kebiasaan yang membedakan dengan kebudayaan yang lainnya. Dalam lingkungan kelompok masyarakat yang sama, bisa terjadi konflik apabila dengan kebudayaan yang berbeda, karena ukuran yang dipakai dalam satu kelompok atau satu masyarakat tidak akan sama dengan masyarakat yang lainnya. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Konflik dapat terjadi karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat dan mengerjakan sesuatu. Jadi perbedaan kepentingan ini juga merupakan faktor yang kuat menyebabkan terjadinya konflik. Karena setiap individu tidak sama dan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda pula. Ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, demikian pula dengan kelompok, pasti ada kebutuhan-kebutuhan tidak sama dengan kelompok lain. Kemudian yang keempat, faktor penyebabnya yaitu perubahan nilai-nilai yang terlalu cepat. Perubahan nilai yang terlalu cepat dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian. Mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru atau sistem nilai berlaku. Dan bentrokan kepentingan ini juga dapat terjadi di berbagai bidang seperti di bidang ekonomi, bisa juga terjadi di bidang politik dan sebagainya. Kemudian hal ini terjadi karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda dalam melihat dan mengerjakan sesuatu. Jadi perubahan ini dapat terjadi di berbagai aspek dan perubahan yang terjadi secara cepat ini akan membuat keguncangan dalam proses sosial di masyarakat. Bahkan dalam terjadinya penolakan-penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah berlaku lama. Konflik yang terjadi itu yang pertama, kerusuhan Sampit. 3 tahun setelah terjadi kerusuhan 1998. Kemudian yang kedua, Sambas, Kabupaten Kalimantan Barat, suku Dayak. Kemudian yang kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso tahun 1900 Ibu. Ini memang Kemudian yang keempat, kerusuhan Tanjung Priok 1984 menimbulkan dampak kerusakan pembangunan agama Islam dan Kristen dengan saling merusak. Kemudian kerusuhan Lombok itu tahun 1998 sampai 2000 yang banyak memakan korban. Muhammadiyah Lombok. Kemudian konflik yang ketujuh yaitu konflik yang terjadi di Lampung. Langsung selama 3 hari sampai 29 Oktober 12 meliputi yakni
kerugian yaitu 24 semua ada ini tidak, dan semua menghargai dan Anda sekalian, apakah Anda sudah memahami materi yang ditayangkan tadi mengenai konflik sosial yang ada di masyarakat? Kalau Anda belum bisa memahami, kemudian simak kembali, belajar kembali, dan lihat kembali. Anda, terima kasih. Demikian mengakhiri materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.